Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mira Rizka. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran IPA-MI dengan materi hewan dan lingkungannya dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Wahyudi, MPD. Untuk materi yang akan kami bahas ada 5 poin. Yang pertama, bagian-bagian tubuh hewan. Kedua, pertumbuhan hewan. Ketiga, tempat tinggal hewan. Keempat, bisa membedakan hewan yang bahaya dan tidak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan langsung oleh anggota-anggota kelompok 3. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh hewan. Bisa kita contohkan sekarang yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang dalam bahasa Lepidoptera artinya memiliki seluruh tubuhnya itu tertutup oleh sisik-sisik yang memberi corak pada sayap kupu-kupu. Langsung saja ke bagian tubuh hewan. Yang dalam kupu-kupu yang pertama yaitu kepala. Kepala bulat kecil dengan alat makan berbentuk belalai disebut proboscis. Terdapat alat sensorik berupa sepasang antena yang biasanya menembus di bagian ujungnya. Mata Lepidoptera adalah mata majemuk berbentuk belahan pola bagian atas kepala. Yang kedua yaitu dada atau toraks, merupakan bagian tubuh di mana kaki dan sayap tersusun atas 3 segmen yang masing-masing terdapat sepasang kaki untuk berjalan dan berpegangan. Dan yang terakhir yaitu perut atau abdomen, merupakan bagian tubuh paling lunak dibandingkan kepala dan juga dada. Abdomen memiliki 10 segmen, namun hanya 7 atau 8 yang mudah terlihat bagian tubuhnya. Segmen ujung dari abdomen merupakan alat kelamin kupu-kupu pada jantan. Alat kelaminnya terdiri dari sepasang capit dan pada betina segmen terakhir abdomen berupa avipositor yang fungsinya untuk melakukan telur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan hewan. Salah satunya itu ada kupu-kupu dan harimau. Di sini saya akan menjelaskan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu adalah makhluk hidup yang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Pada hakikatnya, setiap makhluk hidup tentu akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan selama hidupnya. Hal ini juga tentu berlaku kepada serangga, khususnya kupu-kupu. Secara umumnya, metamorfosis sempurna pada daur hidup kupu-kupu itu sendiri juga diawali dengan fase telur, fase larva, fase pupa hingga kupu-kupu yang berubah menjadi dewasa yang kembali siap untuk bertelur. Sedangkan harimau berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan harimau yang pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan yang menyusui. Saya akan menjelaskan tentang tempat tinggal hewan. Habitat adalah tempat tinggal di mana makhluk hidup atau organisme tinggal dan berkembang biak untuk melangsungkan hidupnya. Terdapat komponen penting dalam habitat antara lain yaitu air, makanan, ruang, dan tempat tinggal. Jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3, yaitu di darat, di air, dan ada juga yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Contoh hewan yang hidup di darat yaitu sapi, kupu-kupu, dan lain-lain. Contoh hewan yang hidup di 2 alam yaitu seperti buaya, kuda nil, katak, dan masih banyak lagi. Hewan yang hidup di air atau hewan akuatik adalah hewan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di ekosistem air. Perbedaan hewan yang berbahaya dan tidak berbahaya. Yang pertama, hewan yang berbahaya. Hewan yang berbahaya biasanya menyerang dengan gigitan, tandukan, cakaran, menyengat, menyemburkan racun, menerkam, dan serangan berbahaya lainnya. Ciri-cirinya seperti 1. Hewan hidup di alam liar. 2. Biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Yang ketiga, menyerang bila didekati manusia. Yang keempat, berbahaya bagi manusia.
Contohnya seperti hewan buaya, macan tutul, serigala, harimau, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, hewan yang tidak berbahaya. Hewan yang tidak berbahaya biasanya tidak menyerang dan tidak berbahaya bila didekati manusia. Ciri-cirinya seperti 1. Hewan hidup di sekitar manusia. 2. Biasanya hewan dipelihara oleh manusia. Yang ketiga, hewan tidak berbahaya bagi manusia. Contohnya seperti hewan kucing, ayam, kelinci, kambing, dan masih banyak lainnya. Dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman kita sebelumnya, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengangkat sebuah tema hewan di sekitar, dalam proses pembelajaran ini kita menggunakan metode make a match. Apa itu metode make a match? Yaitu suatu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru, atau mencari dan mencocokkan pasangan kartu permainan dalam batas waktu tertentu. Kelebihan metode make a match ini yaitu 1. Untuk memperkuat daya ingat materi-materi hewan di sekitar yang telah diajarkan oleh guru. Yang kedua, untuk mengetahui hasil tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat mengetahui mana siswa yang belum paham dan mana peserta didik yang masih kurang paham dalam pembelajaran tersebut. Adapun penerapan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru yaitu 1. Guru membuat potongan-potongan kartu bagian tubuh hewan seperti kepala ikan, badan gajah. Kemudian langkah yang kedua, guru memberikan kartu-kartu ini dibagikan satu persatu ke anak didik guna untuk mencari pasangan kartu yang tepat. Semisal guru memberikan pertanyaan, apakah hewan yang tinggal hidup di air? Maka anak didik berusaha mencari jawaban hewan yang tinggal di air adalah ikan. Nah, maka anak didik yang memegang kepala ikan harus mencari teman kartu pasangan yang lain yang menyatukan hewan ikan tersebut, yaitu semisal ekor ikan dijadikan menjadi satu. Oh, berarti jawaban anak didik adalah tepat. Hewan yang tinggal di air ialah ikan. Begitupun seterusnya. Hewan yang tinggal di daratan apa? Oh, ada badan gajah. Berarti siswa yang lain yang memegang kartu kepala gajah siapa? Nah, anak didik dituntut untuk mencari dan memasangkan kartu yang tepat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru. Seperti ini.